Ini ada pertanyaan, Dok Enda. Ya, Dok. Karena ini mahasiswa belum ada yang menanyakan. Cuma saya tadi bahwa Dok Enda di dalam melakukan penanganan terhadap penyakit itu banyak melakukan anestesi ya Dok ya? Iya Dok. Nah, itu apakah memang tadi saya melihat bahwa mau melakukan pengobatan terhadap luka terbuka pun harus dilakukan anestesi. Nah, itu bagaimana ya Dok ya melakukan anestesi? Kan memang supaya tidak sakit ya, tetapi apakah caranya bagaimana melakukan anestesi Dok Enda? Nah baik, terima kasih pertanyaan Dok. Biasanya kita melakukan anestesi di ikan itu melalui media air. Media air kita larutkan anestesinya di dalam suatu wadah yang berisi air yang tentu sudah kita hitung berapa volume air yang ada di sana. Nanti kita sesuaikan dosisnya dengan volume air yang ada, baru kita masukkan bahan anestesi ke sana dan masukkan ikannya. Setelah untuk menyadarkan kembali ikannya, kita menambahkan air segar ke mulut ikan, mengalirkan air segar ke mulut ikan langsung supaya oksigen yang ada di air tersebut bisa langsung ke area insang ikan dan ikan bisa sadar secara perlahan. Gitu loh. Ya. Karena ini ada pertanyaan ini juga dilakukan pada saat pembedahan dan apa yang harus dimonitoring pada saat pembedahan tersebut. Apakah bahwa di dalam anestesi itu membutuhkan sampai berapa menit lagi ikan itu sadar atau monitoring apa saja yang dibutuhkan untuk ikan itu sampai akhirnya ikan tersebut akan sadar gitu Dok? Biasanya kalau di luar ya Dok, saya perhatikan mereka memonitoring denyut jantungnya. Tapi di Indonesia belum sampai ke arah sana. Biasanya yang perlu kita lakukan adalah maintenance dari anestesi tersebut. Itu tergantung dari waktu yang kita butuhkan untuk melakukan satu tindakan di ikan. Misalnya ketika tadi cuma mengangkat tumor di kulit, itu membutuhkan waktu kurang lebih beberapa menit, sehingga kita tidak perlu ada satu, saya coba share screen Dok, satu gimana ya, share screen. Nah ini adalah media yang peralatan yang biasa digunakan untuk anestesi. Nah ada namanya obat yang kita bahan anestesi yang resirkulasi. Maksudnya obat itu kita masukkan melalui air, terus masuk ke insang, terus keluar lagi dan berputar di sana. Ini ada mesin pompanya yang hitam. Nah itu namanya resirkulasi. Kita masukkan selangnya ke mulut ikan, terus kita alirkan langsung bahan anestesinya itu untuk digunakan ketika kita butuh waktu yang cukup lama dalam melakukan satu tindakan di ikan. Tapi untuk waktu yang cukup cepat setelah ikan pingsan dalam anestesi, kita cukup memasukkan dalam spoid saja, spoid 50 ml untuk mengalirkan dalam 1 menit sekali anestesi yang dosis maintenance anestesi pada mulut ikan tersebut. Gitu Dok. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kelembaban dari si kulit ikan yang harus kita pastikan itu selalu lembab dan jangan sampai kering karena akan mengakibatkan iritasi di kulit si ikan. Ya. Terima kasih Dr. Enda. Ini ada juga pertanyaan Dok Enda dari Neni ini. Bentar. Persoalan penyakit polycystic kidney disease. Apakah ini nih polisi apakah terkena adalah organ ginjal dan jika benar apabila massa tersebut dibuang di bedah apa tidak mengganggu sistem ekskresinya? Nah, dari beberapa pengalaman pasti akan mengganggu sistem ekskresinya karena sebagian massa di ginjal kita itu akan diangkat gitu kan. Gitu. Jadi untuk pembedahan di ikan sendiri apabila kita membuat luka terbuka di ikan maka kita
harus memperbaiki sistem osmoregulasi yang ada di ikan tersebut. Misalnya dengan penambahan garam dengan dosis tertentu untuk memperbaiki proses osmoregulasi yang ada di ikan. Oke, terima kasih Dok Kenda. Ini untuk Dokter Dia ya, Dokter Dia. Ada pertanyaan Dokter Dia. Persoalan Ya. apa namanya? Kenapa? Jadi ada anak yang ingin magang, melakukan magang tapi sebentar. Jadi ingin melakukan magang di subdit KKP Dok. Tetapi Ya. beliau itu memandang kok selama ini kesempatannya hanya untuk orang perikanan saja, dokter hewan belum mendapatkan kesempatan. Bagaimana Dok? Kalau ini Ya itulah. Ini ya caranya yang gimana? pejabat-pejabatnya itu Bu. Kan kita ada ini ya kebutuhan. Ya. Berapa kebutuhan yang kita perlukan. Kita sudah meminta dokter hewan sekian, tapi ya tidak diberi gitu. Kita sudah mengajukan itu, baik itu di UPT kita juga mengajukan, justru yang diterima malah perikanan. Nah, itu saingannya itu. Nah, itu yang juga dilema juga. Kita juga minta dokter hewan, yang dikasihnya perikanan lagi yo. Itu yang berarti kebijakan yang di atas. Butuh kekuatan dokter ya untuk merayu Dok, supaya dokter hewan lebih banyak di KKP Dok. Selama ini dokter hewan di KKP kan kita punya kompeten tapi tidak punya otoritas biasanya. Itu yang otoritas karena apa? Kita tidak kita punya otoritas nggak punya kompeten untuk di bidang perikanan. Nah, itu yang bolak-balik yang ditekankan pada mereka, sedangkan kalau sarjana perikanan dia punya kompeten tapi tidak punya otoritas untuk kesehatan. Nah, itu kan kita selama ini tidak kan sebenarnya kan kompetensi kita sekarang sudah ada bahwa kompetensi kita adalah menangani manajemen kesehatannya. Memang di dalam pemeliharaan kita enggak ya, tetapi bagi kesehatannya kan tidak. Nah, sekarang kan kepentingan kita contoh di karantina itu kan kebanyakan kan harusnya adalah berurusan dengan kesehatan ya. Nah, itu kita nih Dok mohon kepada Dok Dia untuk bisa menjelaskan sedetail mungkin bahwa ini loh pentingnya dokter hewan di KKP supaya kasarnya nih kalau kita bicara penyakit supaya jangan sampai kita itu dihuni oleh beberapa penyakit yang harusnya tidak menghuni di tempat kita gitu loh Dok. Kasarnya itu. Selama ini jadi ini jadinya curhat nih saya. Enggak, kita apa-apa pernah kami di KKP kan seperti dikeroyok. Jadi gini, waktu itu tahun 2018 kita sudah melakukan harmonisasi antara dokter hewan sama sarjana perikanan. Pakar penyakit ikan dia minta diakuin sebagai dokter ikan. Iya saya dengar Dok. Karena mereka pakar itu. Nah, terus kan di situ berdebatlah sama Dokter Wiwi Bagja. Sudah diterangkan sama Dokter Wiwi Bagja. Mereka masih tetap aja nggak mau gitu loh. Nah, itulah asal mula kita makanya masih. Terus saya masih mungkin karena kita waktu itu tidak tidak diberi dasar-dasarnya ya Dok ya. Apalagi kita harus memperkuat ilmu tentang anatomi ikan dan udang sama fisiologinya. Kita bisa menunjukkan itu. Ini tahun kemarin kita menerima dokter hewan kok Dok di Ujung Bate sama di Mandiangin ada. Tapi bukan lulusan IPB. Bukan lulusan IPB Dok. Lulusan UGM. Nah, itu yang sesuai. Sedangkan yang di LP2IL Serang mereka juga sudah meminta tapi belum dapat.
kita juga sebenarnya perlu juga apoteker untuk di registrasi obat ya. Itu yang sangat kita perlukan. Dari dulu kita minta apoteker tidak diberikan juga. Nah, itu ya, Dok. Ya. Ya. Bagaimana ya keputusan yang di sana di atas kita tidak bisa bergerak. Dokter Wiwi juga sudah sampai memperjuangkan ya. Iya. Terus juga dapat informasi dari karantina bahwa mereka ada asosiasi dokter hewan untuk akuakultur, hewan akuatik, Dok, di karantina. Terus kita minta yang di aquaculture sama riset supaya kita ikut gabung. Nah, situ mungkin nanti kita berjuang lah di asosiasi tersebut, nanti kita berjuang supaya kita mendapat tempat yang lumayan. Padahal kita sangkut pautnya sama internasional ya, sama UAE. Setiap kita dilakukan audit baik oleh Uni Eropa maupun nanti negara-negara lain yang baik Meksiko atau mau Cina, pasti mereka menanyakan jumlah dokter hewan. Itu yang mereka kesulitan sendiri KKP. Jadi mudah-mudahan dengan menteri yang baru sama sekjen yang baru ini bisa terbuka lah bahwa penyakit ini memang sangat dokter hewan di KKP ini masih luas lah. Jadi jangan untuk perikanan saja gitu. Itu Dok yang memang kita surhat selama ini, memang kita sulitan, makanya kita akhirnya jadinya pasal udahlah terserah lah apa katanya yang orang sarjana perikanan atau gimana. Nah itu ya, Dok. Kadang yang kuliah S3 di FKH dia minta diakuin sebagai dokter ikan, terus dia minta supaya bisa menulis resep. Nah, itu yang kita nah itu Dok, sudah maka kita kesel. Terus ada juga yang pakar penyakit supaya mereka minta ilmu farmakologi diajarkan di Fakultas Perikanan. Nah, itu supaya mereka bisa nulis resep. Nah, itu udah dijelaskan bolak-balik sama Dokter Wiwi. Nah, itu yang aduh, kok nggak ngerti-ngerti. Itu yang kesulitan kami di lapangan. Itu Dok. Ya Dok. Jadi mudah-mudahan kita juga paham Dok. Tetapi kita di perguruan tinggi tetap akan memperbanyak, menajamkan kompetensi dokter hewan lulusan kita yang berkaitan dengan satwa akuatik. Tadi dikatakan bahwa kita butuh kekuatan untuk anatomi, fisiologi, sambil jalan kita akan perkuat itu selain kita berurusan dengan penyakit-penyakitnya. Ada satu lagi, Dok Enda, ini pertanyaan dari satu lagi. Jadi bagaimana cara melakukan handling dari Maria Sinta ya, handling ikan pada saat melakukan treatment untuk mencegah kerusakan sisi. Bagaimana Dok Enda? Semuanya tergantung pertama dari ukuran ikan. Misalnya dari arwana biasanya berkurang 30 sampai 60 cm. Itu biasanya ikan arwananya saya pegang, terus saya putar-putar dulu Dok. Jadi biar dia pusing, kehabisan tenaga, baru saya masukkan dipusingkan di kantong plastik. Baru di sana biasanya dimasukkan dosis sedasi, jadi biar ikannya lebih rileks. Beda lagi dengan arapaima. Arapaima yang ukurannya bisa 2 meter, itu kita pakai jaring. Kita dari 2 sisi dia masuk, kita bungkus. Jadi dia nggak bisa gerak sama sekali. Di sana kita bisa melakukan treatment, pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi masing-masing ikan perlakuannya berbeda-beda ya, Dok Enda ya? Berbeda-beda, Dok. Nah, kaitannya kadang itu gini loh Dok, kita itu sudah bikin senyaman mungkin untuk ikan tersebut. Tetapi kadang itu orang luar yang tidak tahu. Sebenarnya kita sudah mendalami persoalan animal welfare terhadap ikan ataupun terhadap satwa akuatik. Itu kita dalami. Tetapi kan kadang ada orang yang tidak paham persoalan itu, terus kemudian menuduh. Contoh tadi, kalau Dokter Enda, kita mau menggunakan, mau menangkap arapaima, ikannya besar kemudian dijaring. Itu kan ada kadang orang yang itu tidak menerapkan animal welfare. Kadang orang itu seperti itu. Bagaimana menghadapinya, Dok? Ya, saya coba menjelaskan gitu, Dok.
penerapan prinsip animal welfare juga kan dari 5 freedom itu kan kita tidak bisa mengakumulasi semuanya, tapi kita bisa meminimalisir semuanya gitu dok. Daripada misalnya kalau kita kejar-kejar arapaimanya, dia pasti loncat dan dia pasti nabrak sisi kiri kanan, sisi kiri kolam, pasti akan lebih berbahaya lagi. Jadi kita minimalisir di sana. Ya kan kadang itu kalau kita kayaknya kita sudah seminimal mungkin, tetapi orang lain yang tidak mengerti itu kan kadang udah langsung menyorot yang itu nggak boleh dan lain-lain gitu kan dok Enda. Iya. Oke, mungkin waktunya ini sudah sampai jam 11. Terima kasih Dok Enda, Dok Dia atas ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Sehingga ilmu ini kedepannya akan kita bisa manfaatkan, kita gunakan. Karena kita akan selalu harus menimba ilmu terus ya dok. Jadi jangan bosan kalau Dokter Kenda, Dokter Dia selalu saya recoki di dalam itu tadi menuju kompetensi yang memang benar kita butuhkan untuk bisa mendalami secara maksimal satwa akuatik ini. Terima kasih banyak dan saya mohon kalau ada yang magang tolong dibantu Dok Enda, Dok Dia. Ya, dok, mungkin satu closing statement deh dok. Ya. Ini saya berbagi pengalaman sedikit karena di sini ada pertanyaan apa aja syarat-syarat khusus untuk magang sebagai dokter hewan di KKP. Oh ya. Ini saya berbagi pengalaman di tahun 2015. Saya pertama kali belajar tentang diagnosa penyakit ikan itu di LP2IL dan kebetulan juga pembimbingnya Dr. Agustin. Ya. Karena saya belajar banyak dasar sekali. Biarpun itu dasar itu akan bermanfaat sampai saat ini. Bagaimana itu skin scrap, bagaimana kita mengambil insang, bagaimana kita membius, bagaimana kita pemeriksaan kualitas air di sana sangat bermanfaat sekali. Mungkin ini info yang akan sangat berguna untuk teman-teman yang masih PPDA sekarang. Nah, itu mungkin dokter Dia juga bisa membantu teman-teman di sana untuk menambah lagi lowongan yang di LP2IL gitu loh. Karena saya juga udah nunggu dari 2017 gitu belum ada lowongan lagi dari LP2IL gitu. Kalau magang bisa ini dok mengajukan surat permohonan magang ke UPT kami, baik di Sukabumi ada 15 UPT ya, sama di direktorat di DJPP bisa ikut magang dengan mengajukan permohonan. Nanti kan tujuan magang itu untuk apa? Kalau menurut saya sih lebih baik di UPT ya, karena ilmunya lebih banyak. Mereka mulai mungkin kalau magang di UPT mulai mungkin dari perbenihan, memberi makan, biasanya begitu dok, memberi makan. Jadi mereka akan diputar di semua bagian nanti yang magang ini. Jadi mereka nanti biar mengetahui bagaimana cara memberi makannya, membersihkan kolam, terus untuk kesehatan ikannya seperti apa, untuk pemeriksaan kualitas airnya seperti apa, itu nanti di UPT yang terutama UPT yang kalau di Serang kan untuk lab ya, semacam lab dia itu loka. Ya bukan kalau kita sebaiknya kita juga mengetahui manajemen untuk perikanannya, untuk mengetahui itu, untuk pemberian pakan yang baik seperti apa. Nah, itu harus kita melihat itu dok. Selama ini memang kelemahan saya di situ sama kualitas air. Nah, itu yang harus kita, soalnya kan kita ada payo, laut dan tawar, masing-masing berbeda kualitas airnya. Nah, itu yang harus kita dalami supaya kita tidak kalah sama yang perikanan gitu dok. Terima kasih banyak ya. Dokter Kenda. Permohonan, mengajukan permohonan. Ya. Nanti akan sering-sering direcoki ya Dok Kenda, Dok Dia. Ya, siap.